balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Teman-teman, pada siang hari ini podcast Ruang Temu Rasa kehadiran tamu luar biasa. Beliau ini bapak senior saya. Saya kenal beliau sejak masih remaja ya Pak ya. Beliau adalah Pak Kodrat dari Dinas DP3 PPKB Kabupaten Bantul. Sekarang posisinya sebagai Kabid P2HA, P2HA. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Hak anak. Nah, cocok banget teman-teman. Kita bakal ngomongin soal pernikahan anak dan hak anak yang ada di Bantul kayak gitu. Nah, sebenarnya ini adalah kekhawatiran kami setelah bertemu, setelah sekian lama nggak ketemu gitu ya. Terus kemarin ketemu, ayo Pak, kita ngobrolin soal pernikahan anak. Nah, Pak Kodrat, ya. Sekarang ini pernikahan anak di Bantul seperti apa Pak situasinya? Baik, jadi terima kasih Mbak Esti. Biasanya saya dipanggil Pak Ko gitu aja, kayaknya kalau Pak Ko terus kayak tua gitu. Kepanjangan ya? Kepanjangan. Iya, Om boleh Om? Oh, jangan Kak, yang aja enggak apa. Oke, jadi kebetulan saya di DP3 P2KB baru 3 bulan yang lalu masuk. Itu lagi? Kemudian itu ya baru. Cuma memang kalau berkecimpung dengan Mbak Esti udah lama kita saling mungkin sharing terkait dengan pengasuhan, dengan pola asuh dan seterusnya. Kebetulan sekarang saya ditugasi terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Nah, terkait dengan itu khususon di Kabupaten Bantul itu punya namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu di bawah bidang kami, di bawah dinas. Itu bagian khusus ya, khusus Puspaga itu khusus namanya Puspaga Projo Taman Sari. Itu menangani terkait dengan dispen perkawinan anak. Nah sekarang itu marak sekali dispen perkawinan anak ini. Jadi banyak anak-anak yang usia anak sampai 18 tahun ya. Sementara undang-undang perkawinan sekarang kan sudah ada revisi terakhir itu 19 tahun laki, perempuan juga 19 tahun. Kalau dulu kan laki 19, perempuan 16 ya. Oleh karena adanya penambahan usia ini, sekarang banyak sekali dispen anak ini, dispen perkawinan, sehingga boleh dikatakan kewalahan, hampir 2-3 per hari itu pasti ada yang masuk. Nah sementara banyak kasus di Bantul itu sampai dengan Oktober ini, 1 tahun ini, kita sudah ada 125 pasang yang mengajukan dispen. 100 nah, berapa? 125. 25. Nah, 125 pasang, kemudian yang termasuk anak itu 152 anak. Jadi kan pasangannya ada yang sudah dewasa. Yeah. Jadi yang anak sendiri 152 anak. Nah, kebanyakan mereka sudah KTD memang posisinya. Nah, dengan adanya itu kita cukup miris juga ya. Trennya naik dari setiap bulan dibandingkan tahun yang lalu mungkin sudah hampir mendekati nih, walaupun ini belum akhir tahun. Sehingga ini perlu ada penanganan khusus dan mungkin ekstra. Jadi perkawinan anak ini sangat di Bantul, bagi Bantul ini sudah warning nih ya, karena Kabupaten Bantul baru saja kan terima Kabupaten Layak Anak kategori utama ya. Kalau ini nanti terjadi semacam mungkin booming yang angka signifikan ini ternyata mungkin bisa jadi nanti dipertanyakan juga. Jadi kita was-was dan sekaligus juga kita sebagai upaya kita untuk lebih masif lagi untuk mengantisipasi kenaikan angka signifikan perkawinan anak. Jadi gambaran seperti itu sekarang. Iya. Sebenarnya kemarin waktu COVID-19 itu cukup tinggi juga ya Pak ya, ada 162 kasus kalau nggak salah. Terus tahun kemarin juga masih tinggi. Nah sekarang sudah 125 sementara sampai dengan Oktober kemarin. Itu juga tetap sedih ya rasanya ya. Iya, kalau menyaksikan langsung misalnya kita kayak ketika kita di Puspaga, mereka kita asesmen ya dari anaknya sendiri, dari keluarganya, ayah ibunya dua-duanya dihadirkan. Mereka pasti anak-anak beneran nggak nyadar mereka itu hamil gitu. Jadi ya seperti mereka nggak sadar, pada salah satu asesmen mereka juga nggak tahu gitu loh. Jadi nggak tahu dia hamil, terus kalau hamil harus mengapa itu nggak tahu, sehingga ini yang bikin sepertinya kalau dispen ini atau terjadi pernikahan anak ini kan sama halnya kita investasi atau kita nyalengi nabung permasalahan ke depannya.
Iya. baik sosial, ekonomi, psikologis. Iya. Untuk Karena belum ekspor siap. belum siap Iya. sama sekali. Jadi Secara kesehatan reproduksi juga jauh sekali resikonya ya, tinggi. resikonya tinggi. Iya. Dan Nah. dan sebenarnya itu yang lebih menyedihkan yang perempuan yang lebih di ini ya. Iya. Kebanyakan memang yang kebanyakan lakinya udah dewasa, udah ada yang udah 30 tahun, tapi perempuannya masih 16 tahun, 17 tahun. Nah, ini PR kita bersama. Iya, betul, Pak. Nah, sebenarnya kan ada beberapa upaya yang coba dilakukan PKBI sendiri. Mungkin saya mau cerita bahwa PKBI sebenarnya coba mengedukasi teman-teman remaja yang ada di sekolah secara random, sekolah yang ada di Bantul gitu, kita main ke sekolah-sekolah gitu Pak, buat edukasi ke teman-teman remaja. Kemudian juga sama teman-teman remaja gitu kita bikin workshop kecil-kecil kayak gitu di mana, di kafe atau di tempat terbuka yang itu kita diskusi. Ternyata memang permasalahan ini juga lekat dengan teman-teman mereka gitu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Kemudian juga tidak luput kami upayakan diskusi dengan orang tua gitu ya. Betul. Ya, dengan ibu-ibu kader, ibu-ibu perempuan ya gitu. Bagaimana sih mereka menghadapi anak-anak remaja mereka? Ternyata ya permasalahannya sangat-sangat banyak. Artinya anak sekarang punya kecanggihan teknologi yang nggak dialami orang tuanya dulu Ya, gitu mungkin betul, ya. betul, Jadi betul. mereka jauh merasa lebih pintar gitu Betul, ya. ya. Bahkan ketika bersikap. Nah, kalau secara dinas nih Pak, apa yang coba dilakukan oleh dinas sih untuk menekan angka pernikahan anak ini? Ya, baik. Jadi sekarang dengan adanya kasus seperti itu, kita coba membuat semacam kemarin kita ada kampanye PUP Pembebasan Usia Perkawinan. Kita undang stakeholder dari wilayah yang punya kasus banyak. Beberapa kapan hewan itu kita undang, wilayah desanya kita undang, dari puskesmas kita undang, kita dari KUA yang lebih kompeten. Kita di situ ternyata nyimpul di situ bahwasanya permasalahan itu dialami oleh semua OPD ya, dari dinas KUA sendiri, Kemenak, dari Pengadilan Agama, dari puskesmas juga. Mereka itu ternyata juga sebenarnya miris sekali. Angka-angka kita itu, angka yang di kami itu sebenarnya kalau disandingkan dengan mereka mungkin malah ada yang loss di kami, di mereka ada. Jadi ini kadang ada geser ya, Pak ya. Betul. Jadi memang ini sebenarnya kalau kita bicara itu lebih ini lagi lebih miris lagi. Cuman sekarang pemerintah kita ada semacam ke depan kita ada tadi kemarin ada kampanye PUP, kemudian nanti kita tidak lama lagi mungkin ada semacam FGD, kembali melaksanakan FGD terkait mungkin dengan penguatan komitmen untuk kita stop pernikahan anak. Itu kita akan coba, dan nanti ke depan mungkin tahun 2024 kita akan coba namanya program Sapa Aruh kita akan menyapa terutama untuk anak-anak yang dispen. Setelah mereka menikah, mereka punya anak, kita akan telusuri, kita akan dampingi terus. Jadi setelah itu bagaimana, karena rentan sekali mereka, karena belum kesiapan itu. Mungkin kalau nanti tidak ada pendampingan, tidak ada edukasi lebih lanjut, mereka membentuk keluarga juga mungkin banyak tambah masalah lagi. Sehingga salah satunya itu upaya. Jadi kita akan mendampingi mereka supaya walaupun mereka dengan nikah pakai disper, artinya itu dalam tanda petik mungkin keterpaksaan, itu kita harapkan mereka juga akan mengetahui bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang seperti diharapkan. Salah satunya itu. Dan kita akan menggencarkan secara masif semua stakeholder. Kita akan coba sebenarnya tim atau semacam semacam satgas itu sudah banyak sekali kita bentuk. Cuman memang efektivitasnya yang kita pertanyakan. Itu. Jadi termasuk PKB mungkin juga kita nanti akan gandeng supaya nanti kita bisa bergerak bareng-bareng ya Pak gitu, ya. Sebenarnya upaya informasi itu kita banyak lakukan gitu. Mungkin kadang evaluasi kami itu juga tepat sasaran nggak sih gitu. Jangan-jangan yang disasar nih remaja yang memang udah pinter-pinter. Betul. Jadi kalau udah pinter nggak perlu dikasih informasi. Ngapain ya gitu. Jadi kadang mungkin kita perlu belusuan juga ini Pak. Jadi supaya lebih tepat sasaran gitu ya, karena memang kesiapan. Kalau untuk ini Pak, dengan orang tua gitu, apa Pak kegiatan yang ada nggak sih yang dilakukan? Ya,
Kalau dengan orang tua, dengan kader itu kalau di kami kalau di bidang lain ya, tetapi kan ini sama dengan program BKKBN ya. Iya. Itu ada namanya orang tua hebat, kemudian di situ ada 8 fungsi keluarga. Itu kita terus-menerus kita kampanyekan juga karena perkawinan anak ini terjadi tidak serta-merta yang salah anaknya sebenarnya. Betul. Jadi itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar itu sangat dominan, terutama keluarga. Kalau ditelusuri dari banyaknya atau yang perkawinan anak ini, mereka dari keluarga biasanya broken home, orang tuanya sudah nggak jelas, kemudian Iya. akhirnya juga anaknya juga, bahkan ada yang apa ya, mungkin salah satunya kan orang tua itu untuk melepas salah satu tanggung jawabnya dengan menikahkan anaknya walaupun mereka sudah belum siap, tetapi itu mengurangi beban orang tua. Tetapi itu kan blunder ya kalau Iya, benar. itu berarti itu membiarkan anaknya jadi korban lagi kan gitu. Jadi sudah korban menjadi korban lagi. Sehingga itu perlu yang edukasi terus menerus pada orang tua juga. Jadi sekarang jarang sekali karena mungkin gapnya terlalu jauh juga ya, karena IT, karena internet ini. Sekarang anak itu kan mungkin dikatakan anak Gen Z ya, Iya, kalau generasi Z. Iya, generasi Z itu mungkin sudah DNA beda dengan orang tuanya dulu. Jadi mereka itu ada terjadi mungkin gap untuk pemahaman terkait dengan anaknya terkait dengan IT. Jarang mungkin orang tua akan bisa ngecek ngecek HP anaknya apa gitu. Pinter menyembunyikan, Pak. Saking itu juga orang tua juga mungkin. Iya. Dan ada budaya permisif yang kadang-kadang kita lihat di sekitar kita. Orang tua misalnya anak sudah pacaran dekat dengan ini biasanya malah dibiarkan mereka. Seolah-olah mereka sudah aman dengan pacarnya gitu. Sehingga terjadi hamil kadang-kadang baru 4-5 bulan mengetahui bahwa dia itu hamil. Itu terjadi di asesmen di kami sebagai itu. Jadi anak itu nggak nyadar kalau dia itu hamil. Ini kan sangat parah sekali lah gitu. Iya. Jadi semakin kesini masalahnya tidak semakin ini tapi semakin kompleks. Semakin kompleks. Ya. Ya. Ya, bicara soal masyarakat pada umumnya juga begitu. Karena kalau mendapati kasus KTD itu juga ada tuntutan dari masyarakat, makanya tetangganya KTD ya harus harus menikah gitu ya. Harus segera dinikahkan iya. gitu. Jarang sekali saya rasa yang kemudian tidak menikah gitu ya, Pak. Tuntutannya tetap harus menikah karena ada kekhawatiran nanti ayahnya di akta kelahiran si anak. Nah, itu identitas anaknya nanti dia lost gitu. Ya, tapi memang ya dilema sekali. Jadi kemarin kita masukkan dari KUA juga, mereka juga dilema. Kalau tidak menikah dalam posisi kalau anaknya sudah KTD ya, sudah hamil, itu mereka juga gimana? Tetapi kalau dinikahkan, kadang-kadang bahkan ada loh kasus itu orang tuanya nggak mau nikahkan anaknya dengan walaupun dia mengambil karena mungkin dia itu sebenarnya nggak suka kan. Iya. Terpaksa itu kan, gitu ya. Kalau itu dinikahkan artinya kan berarti nanti itu kan permasalahan sendiri nanti ke depannya mesti ya paling mungkin tidak harmonis akhirnya cerai dan seterusnya. Iya, benar. Jadi memang sangat-sangat kita masih belum ada solusi yang memang mujarab untuk ini. Betul. Cuma ada kemarin memang komparasi kalau di Gunung Kidul katanya dulu pernah di Gedang Sari Kabupaten sana ada Pak Pedukuhan yang memang mempunyai istilahnya dia kuat komitmen untuk menolak pernikahan anak sehingga dia mengumumkan kalau ketika ada anak yang seperti itu dia akan nggak mau membuatkan surat dan seterusnya itu sebagai punishment itu salah satu caranya juga seperti itu juga. Iya. Menarik Pak Kotri tadi soal kabupaten layak anak juga ya. Mungkin itu sebenarnya bisa juga jadi motivasi kita bersama ya. Untuk kemudian benar-benar membuat Kabupaten Bantul ini layak anak. Hak-hak anak itu memang benar-benar merata dan terpenuhi karena kadang mungkin ya itu tadi kurang tepat sasaran karena informasinya mungkin tidak merata, nggak sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Kita sudah upayakan di sekolah-sekolah tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu yang itu memang tertinggal informasi jadi tidak benar. Dan ini juga nggak bisa dikerjakan sendiri oleh PKBI, nggak bisa juga disendirikan sendiri. Jadi memang harus bareng-bareng antara peran
kita masing-masing bersama gitu. Nah, syukur-syukur nanti ada yang bisa dikolaborasikan bareng gitu ya. Dan ini bisa berdampak juga, syukur-syukur nanti bisa sampai ke ada kebijakan apa gitu ya, betul. Pak ya. Ya, Nah, itu ya. juga menjadi menarik gitu, Pak. Sebenarnya kita kalau MOU Pemda Bupati dengan PA itu sudah ada, Mbak. Iya, MOU. apa itu? MOU di situ salah satunya ya penanganannya baru nanti diserahkan ke kami untuk asesmen, kemudian PA yang eksekusi. Cuma di situ memang kita belum ada PK-nya, dari kerjasama yang lebih rigid, artinya nanti mengatur melakukan apa dan seterusnya, tapi baru komitmen bersama bahwa PA Pengadilan Agama dan pemerintah kabupaten itu akan menekan angka ini perkawinan anak itu. Anak, iya. Tapi itu kan belum dijelaskan secara rigid Iya, melakukan apa masing-masing. Nah itu nanti kita dorong nanti ke depan akan ada PA atau PKS bekerjasama dengan Pengadilan Agama, karena dispen itu eksekusinya di PA. Jadi bukan di putusan kami. akhirnya Iya, ya? putusannya di PA. Kita mendorong bahwa PA itu berani, katakanlah misalnya menolak, kalau memang itu belum berani menolak. Karena kebanyakan mayoritas itu biasanya diloloskan karena memang ke posisi sudah hamil. Walaupun memang juga ada yang memang PA itu pernah tidak mengabulkan. Nah, ini yang kita harapkan bahwa PA itu juga bisa memberi edukasi di situ, bahwa masyarakat tidak semudah mencari surat permudah itu. Gak apa-apa ya, karena nggak apa-apa ya. itu kayak sudah jadi habit orang. Ya mohon maaf ya, kayak seperti hal seperti itu jadi hal biasa sekarang ini. Betul, ya. Karena kemudian masyarakat menganggap, oh ya sudahlah kalau memang KTD ya dinikahkan saja kayak gitu. Dan yang mengurus malah ini bukan anak gitu, tapi ini yang sibuk orang tuanya masing-masing kayak gitu. Yang padahal yang akan menjalani si anak itu tadi ya, Pak ya. Mungkin Mbak Isi juga pernah lihat di lingkungan artinya. Kalau saya persis di tetangga saya aja, dia posisi hamil, dia dinikahkan, proses hubungan padahal posisi hamil, sekampung se-RT itu datang juga, tapi nggak risih itu dalam posisi dia hamil, dia duduk di depan dilihatin orang, karena anak memang masih anak. Itu dunia udah kayaknya menganggap itu gitu. Sesuatu seperti itu kalau ini yang salah siapa? Mungkin sudah tidak melihat lagi kesakralan pernikahan. Kalau mungkin zamannya Pak Kodrat dulu ya, menikah itu sesuatu yang hikmat, sakral dan luar biasa, rasa syukurnya kayak gitu-gitu ya Pak. Kalau sekarang tuh kayak ya berbeda. Tapi nggak tahu ya Pak, kayak YBS itu apa ya, dia enjoy jadi kan itu. Nah itu dia. Tapi ada nih kasus, saya kasih tahu, cuman ada kasus satu menarik nih. Jadi ada anak sebelum 19 tahun dia mengajukan dispen kan. Dia nggak hamil. Posisinya itu. Gini, itu tadi mau tak tanyakan juga Pak. Pak. Dia nggak hamil, dia ngajukan dispen, kemudian kita dorong supaya nanti ditunda sampai 19. Dia ajukan ke PA, ditolak oleh PA. Bagus ya. Okay. Tapi dia mengajukan lagi ke kami. Kedua kalinya. Iya. Dengan alasan ya sama aja, dia pokoknya pengen nikah. Yang si catennya sendiri itu pokoknya pengen nikah, nggak tahu dia mau apa gitu. Tapi dia belum punya anak, gitu loh. Sebenarnya kita dorong, kita edukasi, ya nanti ditunda dulu kan, ya apa yang jelas nanti setelah 19 tahun nanti kan boleh, nah, nanti secara aspirasi kan nih. Nah ini ketakutan kita kan, nanti mereka akan nekat gitu loh kan gitu. Betul. Padahal dia nggak hamil itu, posisi nggak hamil, tapi dia pengen menikah. Nah ini sesuatu apa ya bagi anaknya, pengen apa pernikahan itu sesuatu yang apa ya, yang suka-suka tuh ya kan. Satu sisi oke, bagus dia nggak hamil duluan karena nanti kan mungkin satu sisi dia tahu resikonya secara tapi kenapa kok suruh menunda? Sangat ingin pengen menikah itu. Ada apa mindset mereka kalau menikah atau senang-senang itu? Ada itu Mbak Isi? Ada. Ada ya kasus ya, persis ada. Ini. Ya mungkin perlu jadi diajak ngobrol kan ya. Prosesnya sekarang masih di PA yang kedua. Iya. Jadi pertama ditolak. Berarti sekarang ini masih berlangsung. Belum. Apa mau ditolak lagi belum ada ini. Itu ya lebih baik untuk PA mohon ditolak lagi. Karena memang jangan sampai ini menambah jumlah gitu ya. Ya bukan hanya sekedar jumlah sebenarnya kayak gitu. Bisa jadi di luar sana kita nggak ada yang tahu nih Pak Kodrat. Siapa tahu ada yang nikah siri loh. Itu siapa lagi. Itu masalah lagi. Itu udah lebih kompleks lagi ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi harapannya sih sebenarnya janganlah sampai terjadi pernikahan anak selain resiko kesehatan reproduksi, mental, sosial yang secara ekonomi juga belum siap gitu ya. Nah,
ini menjadi catatan penting Ya. sih. Mungkin terakhir Pak Kodrat ada Ya. pesan nggak buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Ya. Temu Rasa kali ini? Apa Pak? Baik. Monggo. Terima kasih Mbak Edi. Jadi teman-teman untuk penggemar podcast apa namanya? Ruang Temu Rasa. Ruang Temu Rasa. Mari bersama-sama kita mengedukasi diri, mengedukasi keluarga kita supaya nanti perkawinan anak tidak terjadi lagi di Bantul. Karena apa? Karena dengan adanya perkawinan anak sama saja kita menabung permasalahan yang ada. Dan saksikan terus podcast PKBI ya. Iya. di Temu Rasa ini. Nggih, Terima matur kasih. nuwun Pak Kodrat sudah berkenan hadir Ya. pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian di bawah ini. Sampai jumpa di podcast-podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Bye.